Shalom. Shalom. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Getsemani Lansot. Sambil berdiri, mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama bersuka dalam Tuhan. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan, ibadah remaja saat ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Di saat ini, biarlah kita jujur terhadap diri kita, terlebih terhadap Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami telah dipanggil untuk hidup sebagai satu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu, tetapi kesadaran kami sempit tentang hal itu. Karena kami sebagai remaja dan pembina remaja, seringkali kurang memberi diri secara tekun mendengar firman-Mu dan mengerti maksud-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami dikenal bahkan menyebut diri sebagai anak-anak-Mu, tetapi banyak kali kami tidak menjadi contoh sebagai murid-Mu yang baik dalam pengembangan hidup persekutuan. Kau mengajarkan kami untuk membina kasih, tetapi kami kurang memberi diri untuk dibina. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Bapa, dosa kami telah menjadi tembok pemisah antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama. Ya Bapa, dengarkanlah kami yang berseru kepadamu dan ampunilah kami sehingga kami dibaharui oleh Roh-Mu agar kami dapat bertindak sebagai abdi-Mu yang benar dan membawa damai dalam kehidupan kami bersama. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kepada setiap orang yang dengan penuh ketulusan hati mengakui dosanya di hadapan Allah, maka berlakulah anugerah pengampunan itu darinya. Mari kita menyanyi bersama-sama, pribadi yang mengenal hatiku. Aliran sungai
Teman-teman pembina dan adik-adik remaja, sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan membuka, merenungkan, dan menimba bekal dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami bermohon. Amin. Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Rut 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Rut 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulanglah tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Baiklah, pada saat ini kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita tadi yang terdapat dalam Rut 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Shalom. Adik-adik remaja dan pembina sekalian, berturut-turut Naomi harus mengalami peristiwa duka. Setelah kematian suami tercinta, kedua anak lelaki yang dikasihinya meninggalkannya untuk selamanya. Tentu saja ini merupakan kondisi yang sangat sulit bagi Naomi, apalagi kedua menantunya ada bersamanya. Merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk kedua menantunya, Orpa dan Rut, Naomi meminta kedua menantunya untuk kembali ke orang tuanya masing-masing. Orpa saat itu juga rela meninggalkan Naomi, sedangkan Rut tetap saja mengikuti kemanapun mertuanya itu melangkahkan kaki, sehingga tinggallah Naomi bersama Rut. Siapakah sebenarnya Rut itu? Mengapa dia berani mempertaruhkan hidupnya demi kasih sayangnya pada mertuanya? Bukankah mertuanya sudah tidak punya anak lagi? Jadi, buat apa dia bertahan hidup? Mungkin segudang pertanyaan timbul dalam pikiran kita. Tapi, marilah kita pelajari siapa Rut dan bagaimana karakternya. Pertama, Rut adalah seorang yang setia. Kesetiaan Rut ditunjukkan saat hidup berdua dengan mertuanya. Ia tidak peduli dengan Orpa, iparnya yang rela meninggalkannya. Rut lebih memikirkan mertuanya yang seorang diri. Yang kedua, Rut adalah seorang pekerja yang rajin. Rut datang kepada Naomi untuk meminta izin dan doa restunya karena dia akan bekerja. Ketiga, Rut memiliki otak yang cerdas. Daya ingat Rut tinggi. Terbukti setiap perkataan yang didengar dari Naomi tetap tersimpan dalam benaknya. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar dari pribadi Rut. Wanita dan pria dapat bekerja sama dalam berkarya. Begitu pun juga Rut. Kesetiaan Rut membuahkan hasil yang gemilang. Keturunannya diberkati Allah secara berlimpah. Raja Daud dan putranya Salomo tidak terlepas dari uluran tangan Allah yang kuat. Karena itu,
setialah agar tangan Allah yang kuat juga akan memberkati kita. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sebagai lagu persembahan kita menyanyi bersama-sama dengan Apakan Ku Balas. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan, namun kasih dan anugerah Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun, memelihara, memotivasi kami untuk tetap tegar, kokoh di dalam iman dan pengharapan, serta selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu menyelamatkan kami, remaja Gemim Getsemani Lancot Sarongsong, sampai dengan saat ini, malam yang penuh sukacita beribadah, sekalipun hanya melalui media elektronik. Sebagaimana pengajaran firman-Mu semakin menguatkan, membuka jalan masuk ke ruang kudus-Mu, firman-Mu memberi semangat kebersamaan yang bertanggung jawab, yang saling menghargai dan kuat sama seperti hamba-Mu Rut dalam perenungan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Kepala Gereja kami, ya Bapa Sorgawi. Persembahan syukur yang kami berikan adalah bagian dari berkat-Mu, sehingga dengan sukacita kami kembalikan sebagai bagian tanggung jawab iman kami kepadamu untuk kemuliaan dan kebersamaan nama-Mu. Melalui gereja kami, mohon berkat Tuhan melimpah di atasnya, supaya kami lebih termotivasi untuk memberi dan berbagi. Ya Tuhan, ini kami semua remaja dan pembina remaja, dalam kerendahan kami menyembah-Mu. Tiliklah kami, lawatlah kami secara pribadi dan keluarga di semua gerak dan langkah, semua usaha dan kerja kami, maupun semua rencana yang ada di depan kami, supaya kami hidup selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan, menjadi remaja dan pembina remaja yang bertanggung jawab dan diberkati serta beroleh keselamatan. Ini doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan melengkapi semua doa kami akan berdoa bersama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama-sama Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada saat siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina, baiklah ibadah kita telah selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.